Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fitri dengan NPM 1911080303 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Inten Lampung, kelas BKPI 5H, ingin menjelaskan mengenai materi tentang studi kasus pada anak SMA, yaitu motivasi belajar rendah. Apa sih motivasi belajar rendah itu? Jadi motivasi belajar rendah adalah tidak adanya dorongan dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan tidak adanya arahan perbuatan belajar serta proses yang memberi semangat dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian ada pula ciri-ciri motivasi belajar rendah, di mana ciri-ciri ini dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu jarang mengerjakan tugas. Kedua, mudah putus asa. Ketiga, kurang adanya dorongan dalam diri. Yang keempat, kurang semangat dalam belajar. Yang kelima, tidak senang untuk memecahkan soal-soal. Kemudian yang keenam, tidak mempunyai tujuan dalam belajar. Yang ketujuh, sering tidak masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, tidak memperhatikan guru yang sedang memberikan penjelasan. Yang kesembilan, malas dalam belajar. Kemudian yang kesepuluh, sering tidur di dalam kelas. Selanjutnya, setelah kita lihat ciri-ciri, ada pula faktor yang mempengaruhi motivasi belajar rendah. Yang pertama yaitu terdapat dalam diri sendiri, di mana tidak memiliki cita-cita yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap faktor motivasi belajar rendah, di mana ketika kita mempunyai pergaulan yang salah dan pergaulan yang tidak kita inginkan, di situ terjadinya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar rendah. Kemudian yang ketiga yaitu keluarga, di mana ketika kita memiliki keluarga yang sangat harmonis dan tidak mengalami perpecahan, maka semangat untuk belajar kita itu sangat tinggi. Tetapi ketika kita mengalami perpecahan dalam keluarga dan keluarga tidak harmonis, itu yang mengakibatkan kita untuk malas belajar dan terjadinya motivasi belajar rendah dalam diri siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu upaya dalam mengatasi motivasi belajar rendah, di mana upaya ini terdapat 5. Yang pertama yaitu tingkatkan kualitas guru dalam mengajar. Kemudian efisiensi kualitas belajar. Yang ketiga, pilih metode belajar yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan media pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Baiklah, cukup sekian video penjelasan mengenai studi kasus pada anak SMA, motivasi belajar rendah. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.